Halo semuanya. Saya Dimas Tegar Pangestu. Saya Lady Faria Saryana. Saya Gilbert Awal Faragoisi Bintang. Saya Najwa Rohman. Saya Komina Jenoman Syafudin. Kita dari kelompok N. Selamat menyaksikan. Dalam video ini kami akan membahas topik yang sangat relevan dan penting bagi masa depan bumi, yaitu kesetimbangan CO2 di alam sebagai pertanda perubahan iklim. Oke, yang selanjutnya adalah pendahuluan. Karbon dioksida atau CO2 adalah salah satu bersama kaca yang paling banyak dibicarakan dalam isu perubahan iklim. Secara alami, CO2 dihasilkan dan diserap oleh proses-proses alamiah seperti fotosintesis tumbuhan, respirasi makhluk hidup, aktivitas gunung berapi, hingga pernapasan manusia. Namun, sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah meningkatkan konsentrasi CO2 secara drastis melalui pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industri. Gas ini memang dibutuhkan untuk menjaga suhu bumi agar tetap stabil melalui efek rumah kaca alami. Namun, ketika jumlahnya berlebihan, CO2 memperkuat efek rumah kaca sehingga menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Oleh karena itu, keseimbangan CO2 di atmosfer merupakan indikator penting dalam memantau stabilitas iklim bumi. Baik, sumber karbon dioksida itu terbagi menjadi dua, sumber alami atau alam, dan yang kedua itu sumber manusia. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu sumber alami. Yang pertama itu respirasi makhluk hidup. Saat makhluk hidup bernafas, manusia dan hewan itu dapat mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua itu letusan gunung berapi yang dapat menghasilkan gas-gas termasuk karbon dioksida dari dalam bumi. Yang ketiga itu dekomposisi makhluk hidup. Proses penguraian itu dapat menghasilkan karbon dioksida ke udara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sumber antropogenik atau buatan manusia. Yang pertama itu ada pembakaran bahan bakar fosil. Polusi kendaraan, pabrik, dan pembangkit listrik melepaskan karbon dioksida dalam jumlah yang besar. Yang kedua itu ada deforestasi. Penggundulan hutan dapat mengurangi kemampuan bumi untuk menyerap karbon dioksida. Yang ketiga, kebakaran hutan yang dapat menghasilkan asap-asap yang mengandung karbon dioksida, karbon monoksida, dan partikel lainnya. Yang terakhir, industri. Proses manufaktur seperti pembuatan semen dan baja dapat menghasilkan emisi karbon dioksida yang lumayan besar. Selanjutnya, dampak ketidakseimbangan CO2 terhadap iklim. Yang pertama yaitu efek rumah kaca berlebih akan memerangkap panas secara berlebihan sehingga menyebabkan pemanasan global. Yang kedua yaitu kenaikan suhu global telah meningkat kurang lebih 1,2 derajat Celcius sejak era pra-industri. Yang ketiga, pencairan es kutub telah menyebabkan naiknya permukaan air laut. Yang keempat, perubahan pola cuaca seperti banjir, kekeringan, dan badai tropis menjadi lebih sering dan parah. Selanjutnya, gangguan ekosistem seperti terumbu karang yang memutih, hutan yang terbakar, dan banyak spesies yang punah. Yang terakhir, dampak terhadap sosial ekonomi. Sebagai contoh yaitu ancaman pada ketahanan pangan, air bersih, dan kesehatan. Baik, selanjutnya adalah upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan dari CO2 sendiri. Yang pertama, kita dapat mengurangi emisi dengan cara. Yang pertama, kita dapat menggunakan energi terbarukan seperti energi air, angin, dan juga energi surya. Selanjutnya kedua, kita dapat melakukan efisiensi atau mengurangi penggunaan tenaga-tenaga yang menggunakan karbon terlebih. Kedua adalah dengan meningkatkan daya tahan, yaitu dengan melakukan reboisasi secara terus-menerus dalam jangka waktu panjang, juga melakukan reboisasi di daerah pesisir pantai itu termasuk. Ketiga yaitu pengelolaan. Pertama, kita dapat mengurangi pembakaran sampah dari sampah-sampah yang tidak digunakan karena ini meningkatkan CO2 yang tinggi. Selanjutnya adalah dengan melakukan daur ulang CO2 menggunakan teknologi yaitu contohnya carbon capture. Yang keempat adalah dengan melakukan edukasi. Yang pertama, kita dapat melakukan edukasi dan juga penyuluhan terhadap orang-orang sekitar kita betapa pentingnya menjaga keseimbangan CO2 tersebut. Selanjutnya adalah dengan melakukan kampanye-kampanye terhadap peduli kepada penggunaan CO2 ini. Kesimpulannya adalah CO2 berperan penting dalam sistem iklim bumi. Ketidakseimbangan antara emisi dan penyerapan menyebabkan pemanasan global. Keseimbangan CO2 adalah indikator penting perubahan iklim, perlu kerjasama dan global lokal untuk menjaga kestabilan iklim demi generasi masa depan. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.